Welcome back to back. Jadi hari ini kita kedatangan Bro Basil dan Bro Tano. Halo Vi. Halo guys. Halo sobat back to back. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri Anda. Oke. Halo guys, nama gue Basil. Kebetulan gue ngewakilin NBA Indonesia. Yes sir. Nggak bercanda guys. Nggak emang gue fans OKC dan sekarang lagi pengen ngobrol-ngobrol tentang pengalaman gue di US dengan Bro Raffi di sini. Sebelah gue siapa Tan? Oke, halo guys. Siapa Tan? Halo semuanya, perkenalin nama gue Tano. Gue di sini diundang juga untuk membahas mungkin topik yang sama juga ya. Kita ada pengalaman yang sama juga, dan gue adalah salah satu fans terbesar Boston Celtics. Bleed Green guys. Bleed Green. OKC. Bisa dibilang gue fans OKC yang original. Yang kita support NBA. Support guys, beli merch sekarang. Walaupun ya udahlah. Walaupun lah. Walaupun dikasih. Iya, walaupun gue jawab tanggal lahir Jokic. Oke, lanjut. Oke. Boleh ceritain nggak Bro Basil dan Bro Tano apa dari awal lo ada ngefans sama OKC dan Boston Celtics? Oke, udah Tan. Gimana nih Bas? Oke. Sama balik lagi, pasti kalau misalnya kita menyukai suatu franchise itu yang ngebuka mata kita terhadap NBA gitu ya, ngerti ya lo? Kayak kenapa lo bisa jatuh cinta sama maksudnya kayak ini kan hobi ya, maksudnya ngeliat NBA-nya di sehari-hari, keseharian daily life gitu. Gue main basket emang dari kecil ya Tan ya. Sama ini biasanya dia temen basket gue nih dari SD, bener-bener. Jadi kayak emang dari awal, dan dulu emang masih awam lah terhadap NBA gitu. Sampai satu titik waktu itu gue sempet lawan suatu tim basket di SMP gue. Gitu, ya, jujur waktu itu gue ngeliat dia waktu itu pemanasan pakai baju Durant, pakai baju Kevin Durant OKC 35. Oke. Tapi baju pemanasan ya. Baju pemanasan ya, maksud gue. Jarang ya baju pemanasan. Jadi baju warm up yang dimana kita dulu bocil-bocil SD tuh pakai baju aja gitu, nanti pakai baju sekolah kita main. Malah kadang-kadang warm up langsung pakai baju malah nggak warm up. Malah nggak warm up. Iya. Malah langsung dia salah satu tim kuat waktu itu, lawan gue waktu itu ya sama Tando, dan dia jujur mungkin dia pakai suatu jersey Durant 35, dan gue jatuhnya abis gue tanding sama dia ya, gue curious kayak maksudnya gue pengen tahu maksudnya siapa itu sebenarnya yang bener-bener bikin apa ya, kayak gue penasaran banget gitu siapa sih Durant ini, kenapa dia nggak bisa ngefans banget gitu. Kevin Durant awalnya sebenarnya Kevin Durant itu dari ini ya, maksudnya yang menjadi pemantik lah dari pas gue SD itu. Oke, setelah gue mencari tahu bla 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 dan gue ternyata dan dia ternyata OKC ya, kalau masih Thunder gitu. Gue jatuh, gue ketemu lah namanya Russell Westbrook. Gitu. Itu dia, jadi itu ada posternya Westbrook. Jadi bisa dibilang, kalau misalnya gue dibilang fans OKC, fans franchise ya, franchise gue suka banget gara-gara the original three, the big three. Big four tambah Ibaka gitu. Big three-nya siapa? Durant, Westbrook, Harden. That's my go to setiap hari gue, misalnya gue mau gue lagi mager banget hari gue dulu SMP SD, terus gue ngelihat semangat dia, gue ngeliat Westbrook kalau habis kendang kayak orang gila, itu menurut gue jujur itu bisa bikin gue semangat sekolah gitu, ngerti gak? Semangat sekolah untuk bisa ketemu dia main basket. Jadi gue jadi pengen main basket dulu, gila gue ngeliat handle Durant. Harden masih baby Harden, tapi gue jatuh cinta sama yang namanya Big Three awalnya dia gitu. Siapa sih yang ngefans abis ini zaman-zaman itu, siapa sih yang ngefans sama let's say Kobe gitu-gitu. Gue beli sepatu juga Kobe, tapi maksud gue untuk franchise yang benar-benar bikin gue jatuh cinta sama basket adalah the big three OKC. Balik lagi ada 4 deh, Ibaka kasih lah, Ibaka masuk. Tapi kan jadi gini, itu yang bikin gue jatuh cinta. Intinya adalah kalau sekarang gue masih suka banget sama let's say our SGA and everything, dan semua gue suka banget OKC dengan pemain-pemain mudanya. Tapi balik lagi, gue pengen banget yang bikin gue jatuh cinta sama basket ini semuanya megang ring gitu. Waktu itu Durant, waktu gue cabut dari OKC, gue benci banget sama dia. Kenapa itu bisa gue let's say gue punya rasa ada dendam dikit sama Curry ya, BTW, walaupun gue ke Chess Center harusnya gue bakar aja tuh gitu. Number one traitor. Gue benci guys, bisa dibilang benci gue gara-gara dia pernah nendang OKC juga dengan shootnya Curry yang
gitu. Final ya, final. Dan itu bikin gue nonton langsung. Itu gue gak pernah gue deg-degan yang kayak wah, gila, gue gak pernah lihat gila itu ya. Jauh banget ya. Oke, sih, dan maksudnya kayak gue, jadi gue ada dendam tersendiri dengan, makanya gue, walaupun gue juga kesel juga sama Boston ya, tapi gue masih ada kesamaan, kesel aja gue, nggak tahu apa, gue masih ada kesamaan adalah kita rivalnya GSW juga, maksudnya kita benci. Jadi kalau misalnya ada yang berhubungan dengan lawan GSW dan GSW kalah, kita berdua seneng, gitu. Dan teman-teman kita yang fans GSW nyolot semua sih. Jadi itu nilai plus aja sih. Lu yang nonton ya, kalau lu ngerasa temen gue dan lu fans GSW, lu pasti nyolot. Iya benar ya, setuju. Sumpah, ngeselin banget orang-orangnya gitu. Ya bercanda. Ya gitu. Jadi gue pengen banget mereka bertiga, dua original megang ring. Kenapa? Makanya gue sekarang ngefans, gue suka masalah Sixers. Kenapa Harden? Kenapa gue suka Suns. Walaupun Suns KD gue udah gak mikirin KD karena dia udah megang ring dong. Iya. Oke, gue pengen banget. Makanya gue ngikutin Westbrook juga gitu. Gue suka banget. Maksudnya sekarang gue pengen banget kalau misalnya ternyata Clippers sama maksudnya pada main final dan lawanan, gue seneng banget, ini gak sih? Jadi gue netral gitu, dua-dua menang gue gak masalah. Oke, berarti yang belum kan berarti Westbrook sama Harden. Keceplosan kan. Sorry. Iya ya, dari fans nomor 1 Westbrook. Tapi emang bener sih Westbrook. Gue kesel sama dia ya. Nggak maksudnya dari Westbrook sama Harden, lu lebih pengen siapa dulu dapat cincin? Westbrook dong. Tentunya Westbrook itu karena dengan drama hidup dia, karena jadi perjalanan hidup dia, gue ngerasa banyak banget. Maksudnya kayak dari dia punya bestie yang gitu, maksudnya ninggalin dia, terus kayak dari gimana caranya dia bisa MVP season, triple double. Dulu kalau misalnya ada yang ngambil dari fantasi itu gila banget tuh. Terus abis ini terus dia tau downfall di karirnya, bener-bener dikatain sama semua orang, dan gue juga ikutan ngatain gitu. Gue juga. Tapi maksud gue waktu waktu nge-break banget ya. Iya. Tapi gue tetap support dia gitu. Lu bisa comeback kok dengan lu atlet dengan lu segi masih punya lah, lu masih ada lah Westbrooknya. Gue baru ngeliat tuh dia pas di Clippers playoff. Jadi gila dan lawan Memphis tuh. Dan gue jujur gila banget. Maksud gue dengan dia yang udah cengin parah, dia masih bisa. Jujur Clippers tuh digendong parah sama Westbrook, demi Allah. Lu cara main dia ke YPG gue nggak ngerti dah. Oke, injury terserah lu, tapi gue ngerasa Westbrook shout out, walaupun dia berjuang lawan Suns yang udah ada Booker dan lainnya, tapi dia bisa ngegendong segitu. Yang penting kan, kita have fun aja. Yang kayak gitu. Si LeBron begini pause ya. Minta di trade. Itu gue banget sih. Have fun aja apapun, tapi nggak gitu juga. Jadi kalah. LeBron udah ngomong kayak, let's go. Berarti kita have fun. Itu kalau lu bayangin dia nih, Westbrook ngomong have fun, terus ada Jordan atau Kobe dah. Jordan deh, itu kan ditonjok nggak sih Tor? Hevan pala, lu hevan gitu ya. Balik lagi Vi, pertanyaan lu kalau misalnya siapa yang mau menang duluan, oke lah, bisa apa? Pertanyaan Tano, bisa dibilang Westbrook. Abis itu mau Harden gitu. Harden juga boleh. Ya maksud gue pengen banget mereka bertiga tuh kayaknya anak muda yang harus kayak maksudnya gue pengen banget gitu dengan mereka bertiga MVP, yang satu gila, one of the greatest Rockets of all time gitu. MVP3 juga. Iya. Kalau misalnya ngomongin siapa yang deserve ring mungkin banyak ya, tapi maksud gue kayak kalau misalnya dari gue nggak maksudnya Embiid Harden, sorry banget, performa lu yang terakhir sampah banget, tapi gue ngerasa Harden udah berjuang. Embiid sih gue ngerasa oke lah, dia cedera di MVP. Berarti kalau dari jawaban lu pengen Westbrook gitu. Iya dong. Ya berarti Westbrook, let's come to Celtics. Aja pasti Jimmy Butler. Itu tapi asik sih. Nah, gue nggak tahu nih next season apa yang terjadi, apakah Harden pindah, apakah Embiid ke Celtics. Clippers 2024. Insyaallah. Jadi kalau tapi injured lagi. Pokoknya antara mereka bertiga ring atau enggak sih lah. Oke sih, menurut gue masih, gue nggak tahu ya, Shai bisa ngegendong sejauh itu nggak ya? Gila, ya maksud gue nggak tahu kalau. Tunggu, OKC tahun ini apa draft keberapa didapatnya? Nggak tahu. Draft berapa ya? Siapa kan yang pertama kan Spurs. Oh, kayaknya dia keempat atau kelima ya? Bukan Rockets. Charlotte dulu. Kayaknya ini first round yang deket banget, first round yang awal. Ya semoga lah dapet siapa kayak. Kirain Wemby
ke OKC. Kalau kalau dia dapat gimana tuh? Itu namanya San Antonio kebakaran anjir. Kalau Wemby ke OKC, San Antonio jadi Gotham ya, jadi Gotham anjir. San Antonio iya. Tapi oddsnya gila loh Wemby untuk menjadi. Nah, silakan bro. Oke. Kalau dari gue sih untuk kecintaan gue terhadap NBA lah ya. Yes, sir. Mungkin gini, kalau pertama-tama dari NBA dulunya. Dari NBA dulu tuh tahu NBA tuh waktu zaman-zaman Dirk Nowitzki. Mavericks. Yang waktu itu Miami Heat ya. Yang dia menang tahun itulah gitu. Itu gue maksudnya itu exposure pertama gue gitu, kayak oh ini basket gitu. Dia itu dari kakak gue yang dulu waktu itu emang dia pecinta Nowitzki banget lah. Dia nggak terlalu ngikutin NBA tapi entah kenapa dia main basket. Dia anak basket gitu. Tapi kalau buat NBA dia cuma suka Nowitzki aja gitu, suka Mavericks, suka Nowitzki gitu. Fadeaway-nya. Nah, gue dari situ gue basket nih gitu. Terus gue jadi raba-raba dong apa nih kira-kira yang asik gitu, yang kayak apa sih, yang apa aja di dalamnya gitu. Nah terus kebetulan pada saat gue lagi ini gue nonton game yang Celtics lawan Lakers 2008. Nah di situ gue nonton ada Paul Pierce, ada Ray Allen, ada KG, Rondo juga. Big ticket. Nah itu di situ super tim lah itu. Itu di situ gue jatuh cinta tuh sama tim itu gitu awalnya. Jadi gue di situ kayak ini emang warna favorit gue tuh emang warna hijau sih sebenarnya. Tapi kan hijau banyak nih. Maksudnya nggak banyak sih, ada dulu kalau misalnya lu dulu Supersonic. Iya ada Supersonic juga, cuman gue tapi yang hijau banget Celtics doang ya kayaknya. Iya maksudnya yang emang ini hijau tuh kan Celtics, jadi gue kayak tertarik aja gitu. Tapi bukan gara-gara warna hijaunya aja. Kebetulan memang gue suka tim itu tuh pada saat itu gitu. Itu yang ngebuka pintu gue ke Celtics. Habis itu gue mulai lihat lagi ke dulunya lagi, ke zaman ditambah lagi lu ngeliat Larry Bird. Ternyata di Larry Bird itu zaman itu ada rivalry antara itu sama Lakers, Showtime. Terus sebelumnya lagi ada juga Bill Russell juga ada kan sama kawan-kawannya itulah. Nah maksudnya jadi kita gue sih maksudnya gini, gue ngeliatnya tuh udah dari dulu sampai sekarang. Terus dari yang tahun 2008 itu gue ngikutin, akhirnya gue ya sampai saat ini gitu. Nah yang gue suka tuh pada saat itu adalah yang gue lihat dari sebelumnya itu udah rivalry-nya itulah yang gue lihat antara Celtics sama Lakers dulu ya. Kita balapan banner nih sekarang nih. Gara-gara kemarin 2020 LeBron kita jadi sama, jadi seri. Lakers versus bubble. Iya makanya nih sekarang nih kita harus ada kesempatan nih makanya. Kandas. Kalau ngomongin yang sekarang makanya sangat-sangat Lakers juga jatuh. Iya sangat. Got it next year boy. Trade Jalen Brown. Gak ada bercanda. Lanjut. Gitu deh. Nah maksudnya kalau Lanjut. Jalen Brown tuh sebenarnya ini. Enggak. Topik nanti panjang. Next itu episode. panjang. Tapi intinya tapi maksudnya gini. Tapi maksudnya tuh kalau buat yang kita ngomongin yang tahun ini aja ya, yang tahun ini dimana appreciate dulu nih buat Denver, congrats sudah juara. Tapi untuk dari sisi Celtics, gue ngelihat game yang kemarin itu kecewa, sedih, jujur ya. Tapi gue masih ada perasaan kayak, tim ini nggak gitu doang gitu. Kenapa? Karena udah jatuh 3-0 tuh buat nyamain ke 3 sama aja tuh dari game 7 aja tuh udah luar biasa gitu. Maksudnya artinya mereka effortnya ada gitu. Dan mereka tuh maksudnya bukan tim yang gampang nyerah. Emang dia punya championship main gitu. Jadi itu sih. Salut sih gue sama Denver. Mindsetnya semoga tahun depan. Sama lu udah nonton ini belum, Bill Russell yang di Netflix. Udah sih gue salut banget sih, gue nonton itu kayak jadi Boston fan perspektif dari zaman dulu. Nah kan selamat datang. Gak ada. Enggak ya, belum ya. Clippers fan. Dikit lagi. Shout out Clippers fan. Okay. Alright. Thank you for today. Aman. For coming to our studio. Thank you juga Vi. Thank you bro Basil. Aman. Bro Tano. Thank you bro. Udah. Next episode kita undang lagi. Kita ngebahas yang benar-benar. Thank you so much. Nanti kita lebih bahas lebih dalam lagi. Alright. Thank you guys. Bye. Assalamualaikum. Don't forget to subscribe and follow our IG. And Amen. Don't forget to click the notification bell. Bye. Peace. We out.